Yeay, gitu ya. Oke deh, dilanjut lagi kebersamaan kita di Halo Kota Batik bersama saya Ribu Tawandi. Dan menitnya sudah ke 54 ya, tinggalkan pukul 19 waktu Radio Kota Batik. Masih menyisakan waktu sekitar 1 jam lebih 6 menit. Lumayan nih, 1 jam. Yes, 1 jam sih. Oh sih jatahnya sampai jam 12 malam. Aku sampai jam 9 malam. Tenang aja sih, nanti aku malamnya kesini lagi kok. Nah, ya nengokin kamu masih waras apa enggak gitu kan. Oh besok masih ada ya? Karena tanggal hitam ya. Tanggal hitam gitu. Kamu kemana aja nih liburan? Ke pakai mic dong. Allah Ferdian, kenapa nggak kasih aku tiket tadi pagi? Parah dia habis ditutup dia. Aku jalan-jalan tadi. Jalan-jalan mana? Dari pagi kan ikut jalan sehat. Jalan Ketemu sama sehat. ini Om Bram. Heeh. Ketemu sama ini juga apa? Siapa? Om Kasyong. Kasyong. Iya. Tapi kenapa sih Ferdian itu sentimen banget sama aku? Dia ini kali apa namanya? Punya dendam pribadi kali sama kamu. Apa ya? Apa gitu, Fer? Coba deh kamu jelasin ke aku. Wah. Iya, siapa tahu kan? Mm-mm. Iya, karena kan kemarin cuma ngasih 2. Aku ketemu sama Pak Dirham juga. Gitu. Pak Dirham itu dikasih tiket lagi sama Om Kasyong itu beberapa kan. Terus kemudian dia beliau nyari saya kan. Saya lagi sarapan sama istri. Karena kan meskipun di jadwalnya itu jam 5:30, berangkatnya baru jam 7:30 kan. Ngerti gitu. Aku tadi nyusul ya. Nyusul aja kan karena apa ya? Ada banyak sambutan sebelum diberangkatkan itu. Iya ada pesta sambutan gitu ya. Aku udah jalan-jalan ke Jatayu sama istri, terus udah makan, udah kelar, balik ke situ lagi. Belum mulai, terus aku balik lagi ke masjid kan, istri mau ini kan kencing dulu. Nah habis itu dari masjid ke situ lagi masih belum mulai, 7:30 tuh baru mulai jalan tuh, baru pelepasan. Baru pelepasan jam 7:30. 5:30 jadwalnya, aku jam 6 tadi udah nyampe situ jam 6 pagi itu. Enggak, aku yang jadi pertanyaan itu kenapa sih Ferdian bisa cuman ngasih tiketnya kamu sama Pak Dirham doang? Padahal dia punya tiket itu di tadi ya pagi. Ada banyak dia pegang. Kenapa? Apa mungkin dia berburu aja? Enggak, ini kali karena dia kan tahu jadwal kamu jam segitu tuh kayaknya baru masih tidur. Iya. Baru tidur. Tapi kalau misalkan ada tiket ya otomatis aku tidur gasi dong. Nggak mungkin juga lah. Iya dong. Jam berapa tidur? Iya, tetep dong aku gasiin. Terus aku nanti tetap berusaha untuk datang. Iyalah ya. Ntar deh tahun depan deh ulang tahunnya Enggak. 96. Enggak. Enggak berharap aku. Maksudnya tadi itu kan Mas Bram juga tadi WA kan, Iya, pas gitu kan. sarapan bareng itu. Aku mau jawab, aku jawab aja. Aku nggak dapet tiket gitu aja. Aku kan bilang tadi, ini Mas Ribut saya ajakin, kayaknya katanya ini jam segitu jamnya baru mulai tidur nih, makanya saya nggak ajakin dia. Bilangnya gitu aku. Aku jawab nggak dapet tiket ya. Kalau dapet tiket pasti aku berangkat ya. karena di kampung aja kalau misalkan ada acara itu tetap pagi, aku usahakan untuk ikut gitu. Kencur di Papua. Bukan Mas. Kencur Papua. Mas. Ngakunya Papua tapi alamatnya ada di Rejo. Iya itu. Ini orang memang kencur ya. Kentir dan Kendir sering curhat. Kendir sering curhat itu ya kencur. Kencur. Yeah. Ngapain dia? Dia cuma ini aja. Alhamdulillah. Kenapa? Peringatan Maulid Nabi tadi pagi di Desa Dadi Rejo Timur RT 2 RW 5 berjalan dengan lancar dimulai pada pukul 7 pagi sampai pukul 10 pagi. Diakhiri sarapan bersama dan sahur uang receh. Request lagu Andai Saja dari Anima. Terima kasih Kang Ribut dan Mas Osi, selamat malam. Malam juga Mas Kencor. Dan jadi setelah sarapan bareng itu terakhiran ya, terus ada udi-udian ya. Udi-udian. Dulu gitu.
Udi An. Emang itu lagunya? Iya dulu gitu. Ada Udi lagunya An. yang lebih jauh lagi nggak? Lebih lama panjang lagi. Udi An terus apa? Nggak mungkin dong. Udi J An terus lalu mana? alo alo J lalu Masa alo gitu? alo J. Tapi panjangnya saru, aku nggak mau, nggak berani. Oh becak. Coba deh. Ah, Udi An. Iya. Udian, terus Udian gitu, itu mau ngumpulin gitu kan, Ngumpulin masanya. mau ngumpulin yang anak-anak, terus kemudian begitu sudah Udah mulai ditawur. sering gitu kan, celo, halo, gitu, itu dulu. Apa yang mana? Panjangnya apa tadi? Enggak, Biar anak-anak zaman sekarang pada tahu kan. jangan, jangan di atas, di bawah boleh. Nah, kalau di atas bahaya. Tidak ucil ya. Tahu kan? Tahu. Allahu Akbar. Ya, nah. Dinayanti nih. Oh gitu, di Nayanti juga Mas Ozi libur Pak Kang. Iya. Kita libur, semua pada libur ya. Iya. Selain kita ya. Semua ada libur selain kita. Semua pada libur kok, tenang aja di Nayanti. Di sini kosong nih kantor. Mau ke sini. Mau ke sini nggak apa-apa. Biar ada isinya. Ya kan? Betul. Siapa tahu dia bawa isi ya. Boleh banget. Tahu isi, bakso, Boleh. plastik yang diisi ronde. Bajigur juga boleh. Iya kan, atau Molen banyurip. terus daun yang diisi nasi megono, kan supaya ada isinya. Ada isinya betul. Ya kan? Atau ini apa namanya, kulit martabak yang diisi sama telur, terus ini ada apanya? Ada cincangan kubis Cincang lah. sama daun bawang. Daun bawang, Boleh enak itu. banget tuh. Martabak maksudnya. Martabak maksudnya. Ya martabak ya Mas ya. Kalau martabak itu biasanya bungkusnya kertas diisi martabak. Kardus. Ya kalau yang agak lumayan ini ya, eksklusif ya, Kardus. meskipun harganya sama, rasanya ya nggak jauh beda. Tapi Kadang lebih keren. lebih rapi, Lebih lebih apa ya? Ya itu tadi efek dari apa ya? Kemasan. Sering ikut pelatihan di marketing. Cara betul. Pengemasannya lebih rapi. Iya betul. Ya kan? Kan ada Ya kan? pelatihannya. Kan kemarin-kemarin kan selalu ada pelatihan tuh, bagaimana cara supaya bisnis kita itu jauh lebih meningkat, gitu kan pendapatannya gitu. Ya. Salah satunya dengan packaging yang bagus. Betul. Tapi hukum itu nggak selalu seperti itu. Iya sih. Hukum alamnya nggak seperti itu. Tapi itu juga berpengaruh Kang. Kita sebagai pembeli mungkin lebih memilih yang kemasannya bisa apa ya, indah dilihat mata. Jadi ada daya tarik. Tapi gini sih, soal rasa nggak bisa bohong. Oh kalau itu iya. Kalau soal rasa Iya nggak kan, bohong. nggak bisa bohong. Sekali sih kita memang beli di situ. Awal. Iya kan? Iya. Begitu. Rasanya Kayaknya biasa aja kurang nih, gitu ya. Rasanya aduh kebanyakan minyak nih. Nah, nggak bakalan ini. Bakal dibeli lagi. Nggak bakal dibeli lagi. Kan selalu ya, setiap orang mau membeli apa gitu kan, dia sudah punya preferensi nih. Ya kan? Dia sudah punya ekspektasi bahwa ini bakal rasanya begini. Iya. Kayak, dan selalu kita bandingin. Wah, ini kayaknya seperti misalkan martabak nih. Ini kayaknya seperti martabak yang ada di sana nih. Wah, itu. Begitu kita beli, ternyata wah, kurang gitu. Banget. Meskipun Kurang. Mas dikurang lagi, Mas. Meskipun kemasannya lebih menarik dari yang biasa kita makan misalnya. Iya, makanya kan selalu ada yang mengatakan bahwa kita jangan terkecoh sama bungkusnya, sama penampilan. Betul. Siapa tahu itu adalah trik aja gitu loh. Betul. Tapi apapun itu kita hargai lah ya, usaha yang namanya usaha manusia itu ya bisa dengan cara apa aja. Tetapi yang paling penting adalah ini, ketika memang tahu bahwa ada kan kadang ada nih pelanggan yang tiba-tiba ngasih tahu gitu kan, Mas kemarin tuh kayaknya kurang ini deh. Gitu. Nah kalau ada kritik semacam itu terima aja dulu, terus kemudian sambil kemudian cari formula baru. Betul. Gitu kan? Evaluasi lah. Kadang-kala kita itu menolak. Begitu diomongin, Mas kok martabaknya
asin banget mas. Nah kalau kamu nggak mau asin ya jangan beli di sini. Biasanya Iya gitu. begitu ya. Iya. Ya di tempat lain aja gitu. Wah. Padahal kan itu bagus tuh. Iya. Iya buat masukan kita sebagai penjual kan. Iya. Siapa tahu emang beneran waktu itu kita nggak sengaja ngasih garamnya terlalu kebanyakan, berlebih. betul. Kadang-kadang kan selera orang memang beda-beda. Yes. Tapi dari situlah kemudian kita harus menentukan standarnya seberapa. Oke, kita punya signaturenya kita. Kadang iya, kalau kita sudah punya standar dan itu kemudian disuka oleh banyak orang, terlepas dari selera ya. Oh itu berarti tandanya keren banget tuh. Udah bisa menembus semua. Udah bisa menembus semua pangsa pasar itu. Bila perlu ke luar negeri. Boleh. Iya, ada yang pesen martabak dari India misalnya. Ada ya mas ya? Amitabh Bachchan misalnya. Di sana juga banyak mas makanan-makanan gitu mas. Ya siapa tahu dia WA sama penjualnya gitu kan. Japri pakai huruf Hindi gitu. Hari martabak hari. Di sana kan keyboardnya pakai huruf gitu. Kita aja susah baca. Ini apa ini? Gimana nih? Wah, ini dari India nih. Wah, pesanan dari Amitabh Bachchan. Tuh, biasanya banyak tumbarnya kalau di sana. Tumbar beda jahenya. Jadi spesial kalau dari India. Iya, betul. Pernah nggak nyobain makanan India? Makanan India apa sih? Apa sih? Kari ya? Kare. Apa sih makanan India? Nggak tahu. Kamu yang biasa ini kan? Di India. Ngapain bisa di India? Nasi kenapa biryani. Kemarin malam nggak nanya sama Om Nasir ya? Kan pernah di India. Oh iya. Kenapa nggak nanya makanan khas India apa gitu? Ntar ya abis ini. Iya deh nanti deh. Ya. Tiba-tiba aja, tapi nggak usah kita tanya kabar. Langsung, Om Nasir, makanan khas India apa? Makanan India apa? Kan terus dia bingung. Kan? Terus dia nanya, emang ada apa? Ini ada yang nanya gitu. Tinggal dijawab aja Om gitu. Dia dijawab aja. Kita susah jawabnya nih Om. Padahal kan bisa kita googling ya. Makanan khas India. Tapi kan lebih enak orang yang udah punya pengalaman di situ. Iya, nanya sama orang yang pernah di sana. Betul. Jadi lebih meyakinkan daripada googling. Iya, kadang itu juga ya. Googling itu mungkin terlalu lama nih. Dan data yang ada di digital ini kan nggak selamanya dibuka, nggak selamanya ada kan data yang disimpan. Gitu. Iya. Nah kalau orang yang udah pernah ke sana udah langsung praktek ya. Iya, langsung praktek. Siapa tahu di sana ada nasi goreng juga gitu. Iya pasti. Mungkin ya. Nasi goreng gitu. Tapi nggak ada sih kayak goreng kalau fried rice itu masih ada ya. Kalau nasi goreng itu kayaknya di sini deh nasi goreng. Kalau India nasi apaan sih? Nasi dimakan. Maksudnya nyebutnya bahasa Indianya nasi apa? Nasi. Nggak tahu di sana itu lebih gandum ya. Ada beras di situ. Kan mayoritas gandum, roti Mariam. Mariam dari India. Mariam terserah dia ya. Mau dari mana dia? Mariam belinya bukan dari India. Ini dari sini sih itu. Cantik dia dulunya. Sampai sekarang juga cantik. Betul. Lebih galak ya kalau sekarang ya. Karena dia memang ini main film itu kan antagonis karakternya. Ada yang mau telepon? Boleh ya. Telepon aja di 0285424474 atau 0855420912 ya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol santai ya, mumpung pada liburan. Ini kan sudah pada kecapean nih kayaknya yang pada jalan-jalan. Lagi kalau di kita ini lagi pada ngelegereng gitu. Karena kan sudah seharian tadi mungkin memanfaatkan momen liburan. Betul, aku gitu juga ya. gitu. Seharian aku jalan-jalan nih sama anak-anak. Aku juga baru pulang sih. Aku tuh tadi ya mau berangkat ke sini tuh Aras-arasan? Bukan. Jadi kan aku lagi jalan-jalan di alun-alun tuh sore tadi. Batang. Sampai sore. Enggak, aku tadinya mau ke Batang. Oke. Jadi. Ternyata ada kan aku lewat ini tol itu ya. Exit tol. Aku maksudku nanti pulangnya lewat Pantura gitu. Nah, begitu lewat kali apa tuh? Kali Salak ya? Oh, Kali Salak. Ya. Itu ada perbaikan jalan. Udah deh. Masih ada perbaikan jalan. Jalan ditutup, terus dimasukin ke gang, masuk ke Kali Pucang. Terus ini, jalannya itu kan jalan kampung ya. Yes. Ya. Udah sempit lah. Begitu mau nganan itu kok nggak ada jalan yang lebih lebar. Ya udah deh, akhirnya lurus. Akhirnya nyampe Pantura. Tembusnya ke Pantura. Wah.
percuma juga Iya kan sih. ngelanjut ke timurnya lagi kan. Ya udah kita balik ke kanan, barat balik lagi, ke barat lagi. ke kiri itu, Iya, belok iya. kiri. Dah terus baru jalan-jalannya ke kota Kota. itu aja deh. Nah, tadi juga sempat belanja juga untuk keperluan-keperluan yang Bulanan. dibutuhkan. Terus sampai akhirnya sebelum pulang itu sebelum jam 5 itu kita mampir ke masjid, ke alun-alun karena anakku kan gini bilang, "Ya, udah jam 5 asaran dulu ya." Sekalian. Keren. Keren. Meskipun terakhir ya. Nggak apa-apa, yang penting kan ada itu. Aku Ada seneng loh niatan. ketika Ya, salut lah. ini anakku udah mulai ini nih. Ya. Dia Si Radit. si Arga, Oh, Arga gitu. iya. Kalau dia tuh nggak mau telat gitu, Iya. nggak mau telat gitu. Terus kemudian begitu nyampe di situ setelah mampir ke masjid, terus akhirnya kita Pulang. jalan-jalan dulu ke alun-alun, jajan, Oh, iya. jajan gitu sambil nunggu waktu. Aku memang sengaja untuk menunggu waktu supaya aku langsung berangkat, Iya. nggak parkir Biar nggak- mobil. Betul. Jadi pulang cuman mulangin si Arga terus Nganter anak-anak gitu kan, turunin di depan gang gitu. Terus Nah, kamu aku langsung berangkat balik ke ke sini. sini Oh. gitu. Dari siang tuh ya? Iya, Keren. iya. Aku juga jalan-jalannya berdua aja sih sama Istri. istri. Aku berempat. Ampun deh. Jadi supir. Bagus lah. Alhamdulillah. Artinya biar makin bonding lah keluarga. Itu Iya. perlu tuh. Iya banget. Iya. Banget. Jangan sampai Family kita time itu ini ya, dibutuhkan. karena apapun itu ya, Iya. kita perlu yang namanya punya kedekatan semacam itu. Dan lewat kedekatan itulah kita bisa bangun yang namanya pendidikan kepada anak-anak. Oke. Secara tidak langsung gitu loh. Yang namanya orang tua cara didik itu kan banyak ya, nggak cuman ngajarin A B C D E, ini kamu harus begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Sekarang anak-anak kayak sekarang itu nggak bisa deh mempan ya. dibegitukan. Harusnya kita bikin alurnya gitu loh. Kita bikin alurnya, kita Mereka bikin ngikutin aja. jadi kita yang harus jadi beneran, kita harus jadi ini Direct figur yang dia contoh. Iya, karena sekalian kita praktekin juga kan. Nah, itu lebih cepat mengena ke anak-anak. Betul. Misalnya kayak gitu. Jadi ayahku gini, ibu gini gitu. Aneh ngikutin secara tidak langsung ya, tidak harus kita paksa juga, akhirnya mereka dengan sukarela mau. Betul. Kayak gitu tuh. Misalnya apa ya, kita suka ngebaca Pikiran buku. orang. Enggak, Mas. Kalau itu terlalu jauh Mas, ya. Kalau Baca membaca buku. pikiran orang itu agak lumayan berat ya. Iya, aku sekarang gini sih. Di setiap bagian yang aku sentuh ya, yang aku gunakan itu selalu saya taruh buku di situ. Iya. Termasuk di dalam mobil tuh aku taruh buku. Kenapa? Ya nanti pas aku ada selah waktu itu aku manfaatkan buat baca buku. Terus kemudian kan nanti akan ditonton anak kan. Nah, memang sih kalau kebiasaan membaca di anak-anak sih belum. Saat ini ya. Tapi nggak masalah karena saya juga menyadari bahwa saya juga hitungannya terlambat. Hitungannya terlambat. Maksudnya keterlambatan itu ya dulu itu senang baca aja, cuman karena Nggak intens ya. nggak terlalu intens satu, tapi kenapa nggak intens? Karena koleksinya nggak ada, terus kemudian kalau misalkan mau ke perpustakaan juga fasilitasnya nggak ada. Betul. Gitu kan Tidak nggak selengkap sekarang lah. iya. Nah sekarang begitu saya sudah bisa koleksi buku, nah itu yang akhirnya aku harus intens nih. Betul. Gitu. Ya karena keterbatasan lah dulu. Kenapa akhirnya bisa dibilang terlambat ya? Iya, kalau dulu kan permasalahannya akses ya. Sekarang itu sudah nggak ada alasan bahwa susah nih aku dapat ini gitu ya. Nggak bisa baca buku atau nggak mau baca buku karena akses tuh sudah nggak. Bukan alasan lagi. Karena kita bisa baca buku tanpa harus dengan buku, lewat HP bisa, lewat laptop bisa, banyak komputer medianya. bisa, iya kan? Iya. PDF. Aku banyak tuh buku-buku PDF. Iya. Itu sampai 5.000 eksemplar Yang buku free itu tuh ya? yang free. Iya sih. Yang bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia, bahasa Malaysia juga ada beberapa. Oh,
Baca juga kamu bahasa Malaysia. Bahasa Urdu baca nggak? Enggak, aku nggak bisa bacanya. Aku mau bahasa Hindi aja deh. Hindi ya. Hindi. Tamil. Tamil. Kan mirip. Hindi sama Tamil kan. Nah, itu aku belum belajar gitu. Sekarang itu film-film Tamil udah mulai menyerang ke sini. Indonesia ya. Kenapa ya? Ini kali ya penyebaran kan kalau Bollywood kan udah lama banget tuh ke sini Indonesia. Sekarang film-film Tamil. Nah di sana industrinya pun juga menggabungkan antara superstarnya Tamil dengan superstarnya Bollywood jadi satu film. Ada tuh di filmnya kalau nggak salah War 2 ya. Yang bintangnya Hrithik Roshan, satunya lagi bintangnya Tamil. Oh, aku paham. Jadi satu tuh. Ini ada kalau begitu ada semacam ya benar. Ada semacam gerakan budaya yang penyebaran ya. Yang muncul. Kan kayak Korea dulu ya. Korea itu baru populer itu tahun 2000-an. Tahun 2000-an awal. Iya. Jadi sekitar 2002 itu baru nongol dia. Mulai. Iya. Dimulai dari apa? Dibikinlah katakanlah misalkan dia ada festival film Korea waktu itu. Terus kemudian mahasiswa pelajar itu disilakan untuk nonton. Ya kan? Dan itu nontonnya nggak main-main di kedutaan misalnya. Dan syarat untuk bisa mendapatkan tiket itu biasanya ada lomba review dari film itu. Nah, itu keren. Menurutku gila ini. Nah, sejak itu aku curiga. Ini ada misi penyebaran ini nih. Sejak itu aku curiga bahwa ini berarti sebentar lagi Korea akan booming di dunia, terutama di Asia. Gitu. Dan faktanya benar kan. Iya, betul. Jadi itu jadi proyek untuk menggemakan K-pop dan lain sebagainya, drama Korea dan lain sebagainya itu sudah sejak tahun 2000-an awal. Oh iya. Mulai ditatanya di tahun itu, tapi konsepnya saya yakin itu jauh ke belakang, jauh sebelum udah terfikirkan puluhan tahun sebelumnya mungkin. Betul. Nah, kita nih yang agaknya perlu mikir nih, perlu mikir gimana caranya film Indonesia itu atau kebudayaan Indonesia itu kemudian menjadi, meskipun ya sebenarnya dunia itu sangat memandang Indonesia loh. Iya ya. Udah. Om Nasir aja kemarin bilang bahwa pandangan orang-orang luar tentang Indonesia itu selalu positif. Bagus dong, alhamdulillah. Iya. Mereka terkagum-kagum dengan kebudayaan khasanah kebudayaan kita. Iya. Problemnya adalah kitanya sendiri yang kadang nggak mau menggali, terus kemudian akhirnya ngerasa bahwa budaya kita itu udah ketinggalan zaman gitu. Nggak bakalan dikenal deh gitu ya, kayak pesimis. Padahal di luar sana itu malah justru ini ya mereka disanjung-sanjung, kagum. Nah, tapi belakangan seperti yang disampaikan oleh Om Nasir ya, semalam itu aku menangkap bahwa sekarang itu ada gerakan baru dari anak-anak muda, bahwa ini untuk mengenalkan Indonesia. Anak-anak muda itu sudah mulai merindukan masa lampaunya Indonesia itu seperti apa sih, maka mereka mencari tahu, ngulik. Iya. Dan itu menyebar di mana-mana, nggak cuma di Jawa, di Sumatera juga ada, di Kalimantan, di mana aja. Ya? Nah artinya ada kerinduan tentang masa kejayaan Indonesia di masa lampau, bahkan sebelum Indonesia ada gitulah. Sebelum terbentuknya Indonesia. Artinya mereka anak-anak muda ini sebenarnya punya harapan besar untuk membangun Indonesia masa depan itu yang seperti apa sih? Tapi saya yakin bakal bisa terulang kembali deh. Pasti. Indonesia itu, ya. Pasti karena ini siklus ya. Jadi muter lagi. Siklus, ya betul. Ada yang gabung Kencur yang bukan orang Papua. Kencur orang mana sih? Dari Rejo. Kencur orang dari Rejo kan. Tapi dia tuh orangnya yang kayak apa sih? Yang lucu, yang imut, yang pakai topi waktu mau pasang di tempatnya Mas Jo. Kok kamu ikut ya? Aku nggak ikut.
Pakai topi nggak sih, Cur? Kamu pakai topi deh kayaknya. Pakai Dia. topi merah ya. Dia ini sergap dia apa ya? Jadi perewang jadi perewang bahasanya negatif ya. Jadi rewang. Kayak Perewangan kalau itu ya. kalau yang negatif itu ada annya. Perewangan ya. Jadi perewangannya ini Mas Joy. Gitu ya. Apa namanya ngambilin minuman dan makanan. Punya inisiatif ya. Ya, bagus. Oke. Cur, kenapa kan, Cur? Makanan khas India itu katanya bolang-baling Kenapa katanya. bisa bolang-baling? Kok coba? Ayo coba. Kancur coba Harus ada jelaskan. bukti dong. Why? Kenapa kamu katakan bahwa bolang-baling adalah makanan khas India? Siapa tahu bukan dari sana. Bukan. Mungkin ini Dari gandum, padi. itu bahannya. Kan? Oh iya kan? Dari kan? Benar kan? Bolang-baling dari mana? Dari Kalau dari pati bukan bukan bolang-baling dong. Sudewo ya? Bukan. Kalau pati itu makanan yang terbuat dari pati itu jadinya papeda. Oh iya. Kalau saripati? Hah? Saripati? Saripati. Berkelana. Bukan itu. Sari roti? Sari itu roti, Mas. Iya, rotinya Sari kan. Oh, Kamu iya, pakai iya. kacamata kenapa? Silau Karena kamu silau. Kamu pakai kacamata. ya? Aku tuh belum mandi loh dari Kamis. Masa? Astaga, ampun. Kamis aku terakhir mandi kan. Nah pagi tadi kan aku jalan sehat tuh. Nggak mandi juga? Iyalah, kan aku pulang dari sini langsung ngajakin istri kan, yuk jalan sehat gitu. Pulang dari sana kan jam 10 lebih. Oke. Terus aku ke tempat ibu kan, scroll dulu lah, sampai jam 11 lebih. Saya ntar dia pulangnya gitu kan. Tahu-tahu udah adzan aja kan. Nah ngapain saya pulang ya? Mending saya berangkat Jumatan sekalian aja lah. Saya Jumatan lah. Gila. Itu berarti Jumatan itu tadi nggak mandi ya? Iya. Aku mikirnya gini. Ntar kalau aku mandi komat lagi. Nggak usah lah, wudhu aja lah. Ya. Saya wudhu tuh. Udah oke. gitu. Pulang aku kan ke sana ya. Ke Sapuro. Simbang. Oh, Simbang. Nah, itu terus Ada kerjaan lagi? ada. Aku cuman ganti pakaian aja. Astaga. Habis itu ke Sapuro sekarang pulang. Istri ngajakin cari makan. Udah habis makan, berangkat Ya udah sampai sini nih udah nyampe. Nah, tanpa mandi ini. Hebat ya, Mas. Malas aja, Kang. Kayak apa ya? Ya udahlah gitu kan. Lagian juga tanggal merah kan. Iya, tanggal merah tetap tanggal merah tapi tetap mandi kalau aku. Harus ya? Kalau aku tuh ya paling nggak nyaman kalau seharian nggak mandi. Oh, jadi kayak kewajiban ya mandi itu ya? Iya karena Harus ya? itu ya aku tuh. Nah ini rahasia nih ya. Kenapa? Jadi aku setiap mandi itu saya lakukan sebagai mandi besar sekalipun aku nggak ngelakuin ya malamnya atau apa gitu. Pokoknya harus mandi aja. Mandi Tiap-tiap hari dengan ya karena jaga-jaga aja sih sebenarnya sih kalau aku jaga-jaga kalau misalkan Siapa tahu ya. gitu. Kita kan nggak ngerti kan situasinya. Nah jaga-jaga makanya setiap hari itu. Kalau aku mandi sekarang itu nggak kayak dulu. Dulu memang jarang ya. Enggak, tetap mandi aku. Kecuali pas lagi ini. Dulu itu pas ngekos itu masih mandi. Pas di sanggar biasanya malas mandi. Oh. Iya gitu. Cuma pakai parfum aja ya. Kadang-kadang cuma bedak. Oh, bedak talak gitu loh. Kok gitu sih? Karena ada ini Talak wangi-wangi itu kan Iya ada. sih. Iya Ya kan? buat harum-harum ini aja aromanya. Iya betul. Iya sih. Ya kalau kehabisan kan itu sih. Pakai ini kan Stella semprot aja udah. Stella yang ini loh, Rasa kopi. yang kayak gel itu ya. Ini Diolesin. Ya ampun. Enggak lah. Apa ya? Aku dulu kan mandinya biasanya 2 kali gitu kan. Sehari? Pagi sama Ya, pagi itu sama mah sore, dilakuin pagi semua sama orang. sore. Iya. Nah, kalau sekarang sih sehari sekali aja cukup. Pagi ya atau pas mau keluar aja ya. Iya Keluar rumah benar. biasanya. Kalau masih di rumah ya Enggak. nggak mandi Betul. gitu.
Jadi nerima tamu ya Ya gitu aja. gitu aja, paling penting cuci muka Betul. gitu kan. Ya, Sudah iya, sikat iya. gigi gitu. Udah selesai. Iya, nggak sampai nyiram badan biasanya. Iya, karena kan nggak terlalu berkeringat kan, ya. kecuali kalau memang misalkan berkeringat banyak nih, ya itu aku baru mandi. Oh iya, Iya. aku enggak tuh. Itu. Enak loh. Ya, jadi gini. Habis berkeringat tuh mandi enak banget. Ya harus keringatan ntar dulu, habis kelar dulu keringatnya biar ademan dulu. Iya. Nggak sampai harus dimandiin pas Tapi waktu beda. keringat. Ini beda keringat kan? Beda. Habis nguli ya. Keringat yang panas apa yang adem nih? Yang nikmat lah. Udah. Aduh, ini bahaya kali teruskan. Nanti lanjut lagi ya. Oke, anima deh anima. Animasi. Anima bintang. Ande Animasi. saja. Mama you can see. Putih-putih melati. Putih-putih melati Alibaba. Ada 5 Pinocchio. Siapa yang baik hati? Cinderella. Pasti ditendang mama. Apa kencur, apa Anima. Anima mas. Anima. Mana nih anima? Anima makanya A mas depannya. Iya benar. Belakangnya A. Andai saja. Andai saja. Oke deh. Animasi. Nggak ada sinya mas. Andai saja. Anima. Diminta sama Papua dikencur. Oke siap. Ya. Yoi.